Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Asmariman, NIM saya 1865061 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode atau model dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak, yaitu model spiral. Langsung saja. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Sedangkan model waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan analisa risiko setiap tahapannya. Kedua yaitu tahapan-tahapan pengembangan pada model spiral. Ada beberapa tahapan pada pengembangan model spiral, yaitu yang pertama tahapan liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, seperti sistem analisis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap planning. Tahap planning ini atau perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Nah, kemudian lanjut ke tahap yang ketiga yaitu tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana yang direncanakan dan diselesaikan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini sistem analisis yang membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analisis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analisis harus tetap memantau risiko yang akan terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun atau pembengkakan biaya. Kelebihan dalam model spiral yaitu yang pertama, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, kemudahan dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Yang ketiga yaitu manajemen dan analisa risiko risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu produksi perangkat lunak bisa terjadi lebih cepat. Tapi di samping itu model spiral ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Kedua, memakan waktu yang cukup lama. Ketiga, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Dan yang terakhir yaitu risiko dalam tahapan planning cukup besar, misalkan terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan mengenai model spiral dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.